Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat berserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah mana membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman terang benderang seperti saat ini. Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, yaitu 87% dari penduduk Indonesia adalah muslim. Tetapi pertanyaannya, bagaimana Islam bisa masuk ke Indonesia? Padahal jarak antara Arab, yaitu tempat lahirnya Islam, dan Indonesia sangatlah jauh jaraknya. Berikut beberapa pembahasan bagaimana masuknya Islam ke Indonesia. Para ilmuwan berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 melalui jalur perdagangan yang disebarkan oleh para pedagang dari Gujarat, India, Arab, dan Persia. Teori-teori ini diperkuat dengan adanya pemukiman penduduk muslim di Jawa yang memiliki keturunan India dan para petinggi penduduk muslim di sekitar pesisir Sumatera yang berasal dari Arab. Fakta terbaru mengatakan, sebelum teori-teori tersebut, ternyata Islam telah masuk ke Indonesia tepatnya pada tahun 651 Masehi atau 656 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, dengan dikirimkannya utusan, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, ke tanah Jawa, yaitu ke Kerajaan Kalingga atau sekarang daerah Jepara. Hal tersebut diperkuat dengan adanya catatan Cina yang dikutip oleh sejarawan, yaitu Profesor Hamka atau yang kita kenal dengan Buya Hamka dalam bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam. Catatan tersebut mengatakan bahwa di Kopo atau Jawa ada sebuah kerajaan bernama Holing atau Kalingga atau negeri Sima. Negeri itu sangat aman dan makmur. Kabar negeri itu didengar oleh Raja Taceh atau Raja Arab. Raja tersebut mengutus orang ke negeri Sima. Oleh utusan itu ditaruh pundi-pundi emas, namun berhari-hari tidak satupun penduduk di wilayah kerajaan Sima yang mengambilnya. Setelah penyelidikan tersebut, dikirimkanlah armada-armada kapal ke wilayah Sima. Para sejarawan berpendapat yang dimaksud Raja Taceh atau Raja Arab saat itu yaitu Utsman bin Affan yang memerintah pada tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi. Dan utusannya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, karena beliaulah yang mencetuskan pendirian armada angkatan laut kekhalifahan Islam. Hasil kedatangan armada tersebut yaitu dengan masuknya Raja Jaisima, yaitu putra Ratu Sima, penguasa kerajaan Kalingga atau negeri Sima pada masa itu, ke dalam Islam. Catatan lain mengatakan bahwa Nusantara telah memiliki hubungan erat dengan kekhalifahan, yaitu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan Raja Sriwijaya, yaitu Raja Sri Indra Farman pada tahun 717 atau 718 Masehi. Hal tersebut sesuai dengan catatan surat yang dikirimkan oleh Raja Sri Indra Farman kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berisi, dari raja yang merupakan keturunan dari 1000 raja, yang permaisurinya juga adalah keturunan 1000 raja, yang di dalam kandangnya memiliki 1000 gajah, dan yang memiliki wilayah 2 sungai yang mengairi tanaman gaharu, yang terdapat tanaman herbal, pala, dan kamper yang keharumannya menyebar ke jarak 12 mil. Untuk raja yang tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya, saya telah mengirimkan kepada Anda hadiah yang tidak banyak, tetapi hanya sebuah salam, dan saya berharap bahwa Anda dapat mengirimkan kepada saya seorang yang bisa mengajari saya Islam dan memerintahkan saya dalam hukum Islam, atau dalam versi lain,
yaitu perdamaian. Hal ini juga diperkuat dengan adanya pemukiman penduduk Muslim pada masa kerajaan Sriwijaya dan keturunan-keturunan Arab di Sumatera Selatan. Hal tersebutlah yang menguatkan bahwa Islam telah ada di Nusantara sebelum para pedagang Gujarat maupun Arab ke Indonesia. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai sejarah bagaimana masuknya Islam ke Indonesia. Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi kita dapat lebih mengerti mengenai bagaimana Islam telah masuk ke Indonesia. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.